Halo guys, ini melanjutkan video yang kemarin. Membongkar popor dan visir. Nah, kali ini akan saya bongkar semuanya, luar dalam semua akan saya protoli. Dan ini adalah penampakan dari Greyhound T-Rex kalau tanpa popor. Ini chamber tumpuk, tapi chamber tumpuk saat terpasang popor itu enggak seperti chamber tumpuk ya, seperti monoblok. Dan ini konstruksinya simpel, walaupun simpel tapi juga kokoh ya. Dan ini cincinnya ini terbuat dari atom atau plastik. Walaupun plastik lumayan kuat ya. Bagian bawah itu drat untuk ke popornya, ini udah dilapisi kuningan. Terus ini drat popor juga dapat ke rumah trigger. Jadi baut popor itu dua, yang depan tadi dapat ke cincin, yang belakang ke rumah trigger. Dan ini peredamnya keren sih, bagus bentuknya, cuman sayangnya belas nggak senyap, sama sekali nggak senyap. Jadi saat dipakai nembak itu kayak senapan uklik dikompa 3 kali tanpa peredam suaranya. Oke, ini saya timbang dulu beratnya. Kalau tanpa popor ini 2045 gram, anggap aja 2 kilo gitu ya. Terus popornya 1111 gram atau 1,1 kilo. Terus kalau di total utuh unit utuh ini berapa nih? 3147, anggap aja 3,1 kilo lah ya. Nggak ringan banget tapi nggak terlalu berat. Dengan berat 3 kiloan ya standar lah menurut saya. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya cincin ini bisa dilepas karena dia nggak ada penguncinya, tinggal didorong ke depan seperti ini. Ini sebenarnya udah bisa lepas, tapi sayangnya untuk bablas ke depan harus melepas peredamnya itu tadi. Nah, ini penampakan chambernya kalau nggak ada cincinnya seperti itu. Jadi tetap keren sih menurut saya walaupun tanpa cincin. Terus ini bagian belakang nggak ada setelan power ya. Dan uniknya ini ada indikator di bawah ball action itu. Nah, ini yang mencungul ini, itu adalah indikator terkokang. Jadi saat sudah terkokang, indikator itu akan muncul dan dia akan mendelep lagi kalau udah ditembakkan. Dan yang saya heran, ini hammer posisi free atau enggak terkokang itu, hammer enggak nempel di aspal. Ini saya kokang dulu. Nah, ini saat ditembakkan, perhatikan ya. Nah, saat ditembakkan itu posisi hammer setelah memukul aspal, dia langsung kembali ke belakang lagi. Nah, makanya itu Greyhound T-Rex ini irit, konsumsi anginnya itu irit. Powernya dapat, irit juga. Nah, untuk melepas peredam ini agak susah ya kalau dari depan, karena ya ribet lah menurut saya, karena harus merotoli
atau nyopot tutup peredam itu terus membuka dalemannya semua. Oke, ini saya ambil kunci L dulu untuk melepas untuk melepas laras. Ini untuk melepas laras pakai kunci L ukuran pakai kunci L ukuran 2 mili. Tadi pakai 2,5 mili nggak bisa. Ini pakainya 2 mili. Bautnya kecil sekali, 2 mili nih. Karena umumnya senapan PCP lokal itu baut pengunci larasnya kalau nggak 3 mili ya 4 mili, tapi rata-rata 3 mili deng. Nah, ini baut laras sudah terlepas semua, tinggal tarik aja ke depan. Nah, ini tinggal tarik. Nah, sudah terlepas dan penampakan larasnya itu seperti ini. Laras menyatu dengan serombong dan peredam, dan ini undelup-undelup adalah ring serombong, dan ini ada nomor serinya ya, keren sih, ada nomor serinya. Terus silnya 2, depan lubang transfer dan belakang lubang transfer, dan lubang transfernya ini ukurannya kayak NC 3 mili. Ini saya coba masukin kunci L. Nah, benar, ini saya masukin kunci L 3 mili pas, berarti 3 mili lebih dikit ya. Terus itu sil grendel, sil sindik grendel, warnanya coklat. Pertanyaannya adalah kenapa sil larasnya beda warna, yang belakang tadi hijau, yang depan hitam. Nah, ini ring serombongnya, terus serombongnya bisa dilepas lewat belakang. Ini serombongnya OD25 ya, bahannya dural. Dan peredamnya ini bahannya plastik, bentuknya kayak apa ya, kepala ular viper segitiga. Untuk melepas peredam ini harus nyopoti tutupnya dulu, tutup peredamnya ini. Nah, itu ada titik 2, itu adalah sindik atau as pengunci tutup. Ini tinggal didorong aja pakai kunci L yang paling kecil 1 mili atau 1,5 mili bisa. Kalau udah muncul asnya ini, kalau udah muncul tinggal tarik aja pakai tang ya. Kalau pakai tangan agak susah karena licin iya, terlalu kecil juga ya. Nah, ini udah muncul semua, tinggal tarik aja pakai tang. Ini atas bawah. Nah, ini yang bawah, ini yang atas, balik. Yang panjang itu yang bawah, yang pendek yang atas ya. Nah, ini as pengunci tutup peredam. Oke, tinggal keluarkan tutupnya. Ini bentuknya segitiga dan gak simetris. Ini silnya. Terus di dalam ini ada selongsongnya lagi. Seolah-olah sekatnya. Nah, selongsongnya tarik aja. Pakai kunci L bisa, pakai tangan langsung bisa juga. Nah, ini selongsong deruan peredam. Ini ada 4 sekat 5 ruang. Sekatnya 4, ruangnya 5. Tapi nggak senyap. Apa-apaan ini? Dan untuk memasang peredam ini harus pas ya, karena nggak simetris, jadi harus dipaskan. Yang atas bagian atas, bawah nggak bisa bawah ya bawah gitu, nggak bisa
bolak-balik nggak bisa. Jadi kalau mau nembak atau berburu pakai tirek, ini lebih baik sendiri. Kalau sama temen, saya yakin temennya nanti ngamuk. Karena apa? Suaranya mengganggu karena nggak senyap. Nah, itu di dalam ada ring atau baut pengunci peredamnya. Ini lepasnya pakai obeng minus bisa, tapi yang lebarnya 1 cm, minimal 1 cm. Ini saya pakai plat ini ya. Ini lebar 1 cm, tebal 3 mili. Tinggal dicolok ke dalam. Itu tadi kan ada cowakannya 4 titik. Dicolokkan ke dalam, terus diputer berlawanan arah jarum jam. Nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Nah, ini muternya agak gampang. Tapi kalau posisi laras terpasang di chamber itu muternya agak berat karena nekan banget. Nah, ini udah bisa dilepas. Peredamnya ini seandainya ruangnya lebar, terus bisa dimodifikasi, saya nggak akan ganti mungkin. Nah, ini bagian depan larasnya ini entah kenapa kok diratakan begini. Jadi yang bagian rata ini adalah untuk yang masuk ke peredam. Ya, desainnya memang seperti itu sih. Ya pasti ada tujuannya lah ya. Pabrik melakukan itu pasti ada tujuannya. Mungkin untuk jalur angin, biar anginnya itu enggak ke depan semua, tapi ada yang dibuang ke belakang. Terus ini bagian ujung larasnya udah dikroning. Dan kabar baiknya adalah yang ini kroningannya bagus. Kayak kroningan bener lah. Karena apa? Saya beberapa kali bongkar laras Greyhound itu kroningannya mawut. Kayak di kroning pakai mata bur biasa gitu loh. Nah, ini yang ini kebetulan kok bagus. Ya alhamdulillah. Semoga hasilnya nanti juga bagus ya. Terus panjang larasnya ini adalah 48 cm dengan diameter utuh depan belakang 12 mili. Oke. Kalau saya skatmat, nah segini ya, ini entah skatmannya yang nggak presisi mungkin ya. Tapi yang jelas ini larasnya 12 mili. Diameternya 12 mili. Terus serombongnya ini 25 mili. Dengan ketebalan kalau nggak salah sih 1 mili lebih dikit lah tebalnya. Nah, tebalnya segitu. Untuk panjang serombongnya ini, nah segini. Ya panjang serombong nggak pengaruh ya. Walaupun serombongnya panjang, serombongnya besar, tapi nggak pengaruh terhadap senyapnya. Jadi tetap berisik suaranya. Oke, ini lanjut merotoli bagian bawah. Bagian laras sudah terlepas semua, mulai dari serombongnya, peredamnya, jeruan peredam dan lain-lain sudah terlepas. Ini sekarang tinggal mengeluarkan cincin. Nah, tinggal dorong ke depan. Ini pun nggak bisa lepas karena masih terganjal dengan tutup mano. Nah, ini harus dilepas dulu. Ini cabut aja. Nah, ini udah lepas. Ini bahannya teflon. Ini nggak ngedrat, nggak dikunci pakai baut, dia cuman didelesepkan gitu aja. Ini bahannya teflon. Ukurannya pas presisi. Nah, ini cincin udah terlepas.
dan bahannya plastik, walaupun plastik tapi pengkoh bakoh kokoh. Oke, tak barisin di sini biar rapi, biar enggak tercecer. Terus ini tadi udah ada anginnya ya, ini masih ada anginnya. Nanti saya gembosi dulu. Anginnya ini masih 150 bar. Masih 150 bar. Dan untuk menggembosi angin itu ada lubangnya. Nah, di sini. Nah, di baut yang putih itu adalah lubang penggembos angin. Tinggal dicolok pakai kunci L ukuran 2,5 mili. Nah, ini udah ngobos, anginnya udah keluar. Tinggal nunggu sampai habis. Nah, itu udah turun. Dan ini manometernya presisi ya. Kemarin sempat saya coba isi dengan pompa Hilpam MK4. Itu jarum di mano ini tadi dengan mano pompa itu sama. Jadi presisi. Nah, ini anginnya keluar dari sini semua. Lewat sela-sela drat. Tapi sayangnya ini enggak ada mano regul. Ini sudah ada regulnya ya, cuman enggak ada mano regul. Nah, ini udah mau habis. Bentar lagi habis. Dikit lagi menuju ke 0. Nah, ini udah keluar embun karena dikuras secara tiba-tiba, jadi biasanya keluar embun di tabungnya, di bodi tabungnya. Oke, ini bentar lagi habis. Karena ini ada regulnya, jadi keluarnya nggak bisa langsung jos gitu, pelan-pelan. Nah, ini saya kencangi dulu lagi bautnya. Tak apa sajalah. Nah, itu di bagian dasar dratnya ada teflon ya. Itu teflon pengunci. Jadi nggak pakai seal dia. Jadi nanti baut ini tinggal dipasang, dikencengin, udah rapet, angin nggak bocor lagi. Ini ukurannya pakai kunci L 2,5 mili tadi. Oke, ini akan saya lepas dulu. Saya pasang dulu, biar tetap di sini, biar nggak kecampur dengan baut-baut lain. Ini saya pasang lagi bautnya. Terus ini tabung langsung bisa dilepas ya, karena anginnya udah kosong, bisa dilepas. Oke. Dan manonya ikut terbawa di dalam tabung. Nah, itu kok mano, sorry, regul, maksud saya regul. Regulnya ikut terbawa di dalam tabung. Padahal itu regulnya harusnya ngedrat di rumah valve. Karena sebelumnya sudah pernah bongkar juga. Terus untuk bagian depan ini agak seret ya, nggak tahu kenapa ini, padahal anginnya udah habis. Apa jangan-jangan masih ada anginnya ya? Tapi kok nggak keluar semua? Tapi seret banget ya.